Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Mas Rangga, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Intan. Yang saya hormati Pak Kepala BPPT, Bapak Amam, beserta seluruh jajaran daripada BPPT Republik Indonesia. Terima kasih banyak sudah memfasilitasi acara dan kegiatan ini. Dan yang tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih untuk teman-teman semua, para peserta webinar yang sudah bergabung dalam sesi webinar yang Bijaktek yang sesi 8 ya gitu. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Ada satu video yang ingin saya coba share supaya kita nanti diskusinya bisa sedikit lega gitu, luasa ya. Ini mungkin adalah sedikit perkenalan dari Algepak dan kebetulan kami secara 3 tahun lalu dan di masa sekarang. Rangga Warsita Aji Ikut kompetisi dan bersaing dengan teman-teman di Central Region, dinyatakan lolos dan ini sebuah pencapaian buat saya. Rangga, yang dibutuhkan oleh Anda menurut kami adalah quality control, ya, quality assurance. Untuk itu kami juga akan memberikan modal untuk penambahan alat-alat ukur dan nilainya sebesar 123 juta rupiah. Adalah Rangga Warsita Aji, peneliti lulusan Teknik Kimia Universitas Diponegoro tahun 2018 lalu ini berhasil mengembangkan pupuk alami berbahan tanaman mikroalga atau lebih dikenal dengan ganggang hijau. Baik, itu adalah sedikit perkenalan dari Algepak dan terima kasih banyak sudah mau menyaksikan Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan coba masuk untuk ke sesi kedua ya. Kalau saya boleh kasih judul, ini judulnya sebenarnya sangat sederhana ya. Jadi during pandemic, jadi banyak hal yang bisa terjadi selama pandemik ini. Tentunya semua mengacu kepada kondisi yang serba penuh tidak kepastian gitu. Seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Kepala BPPT di awal bahwa proses kita untuk menemukan vaksin itu masih terus berjalan, teman-teman para peneliti, researcher masih terus berjuang, dan kemudian juga usaha daripada pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah terus dilakukan mencari solusi yang terbaik gitu. Nah, saya sepakat betul bahwa memang di masa ini adalah di masa yang paling kritis, yang tentunya juga sebenarnya kalau kita mau berpikir sedikit berbeda, bahwa di tengah kondisi kritis ini bukan lantas membuat kita menjadi lebih pasif atau berpusing-pusing gitu ya. Itu yang kita coba untuk lakukan di Algepak selama masa pandemi ini gitu. Jadi
Di slide presentasi ini mungkin di beberapa slide akan saya sampaikan apa yang kami alami di Algepak, apa yang kami lakukan, strategi lakukan, yang mungkin mohon maaf kalau misalnya memang agak sedikit berbeda dengan model bisnis yang Bapak Ibu jalankan saat ini, tapi bisa kita ambil garis besarnya, seperti yang tadi poin-poin besar yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BIT, yaitu Pak Anugrah, gitu. Itu adalah pembelajaran untuk persiapan kita di masa pandemi ini, karena pandemi ini belum berakhir. Gitu. Tinggal pilihannya ada pada kita, apakah kita mau berdiam diri saja, terus menyalahkan keadaan, atau kita mau mencari turning point untuk kita bisa growth seperti itu. Oke, sedikit profil singkat mungkin yang saya sampaikan bahwa Algepak ini adalah salah satu perusahaan startup berbasis teknologi, spesifikasinya adalah mikrobiologi, di mana produk kami adalah mikroalga air tawar yang kami budidaya sendiri, yang kebetulan paten teknologinya adalah milik kami sendiri, yang kami kembangkan sejak di masa kuliah dulu. Jadi tahun 2010 kami melakukan penelitian di Teknik Kimia Undip. Sejak kami melakukan riset penelitian dan kemudian menjadi skripsi, kami sudah melihat bahwa potensi peluang untuk bisnis mikroalgae ini akan menjadi sangat besar di kemudian hari. Kenapa? Karena di dalam mikroalga ini kita tahu, mungkin sebagian besar Bapak Ibu tahu, ada banyak kandungan protein, nutrisi yang sangat bermanfaat, yang kemungkinan besar akan sangat related dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat luas pada umumnya, karena ke depan mungkin masalah kesehatan, masalah krisis pangan itu akan menjadi isu yang akan rise up di beberapa tahun ke depan gitu. Dan kami sudah melakukan riset itu sejak tahun 2010. Itu yang mendasari kami untuk terus speed up, untuk terus mengembangkan teknologi mikroalga ini di Indonesia dengan spesifikasi yang sangat spesifik, yaitu di mikroalga air tawar gitu. Oke, adalah salah satu tenan binaan dari BPPT. Di bawah Balai Inkubator Teknologi tahun 2018 yang saat ini sudah graduate, alhamdulillah, dan mendapatkan reward atau penghargaan sebagai salah satu excellent startup yang kami maknai sebagai tanggung jawab lebih untuk kami sebagai startup, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala bahwa startup adalah sebagai penunjang ekonomi di masa sekarang ini gitu, sehingga membuat kami menjadi sadar bahwa meskipun labelnya adalah startup gitu, tapi bukan berarti kita berpikir bahwa ya sudah bisnis ini biarkan karam di tengah masa pandemi itu. Dan itulah yang membuat kenapa Algepak kami bisa growth atau bisa survive dan growth selama masa pandemi itu. Jadi ada fighting spirit, ada semangat yang memang kita bawa baik ke dalam personal saya pribadi sebagai CEO dan juga personal teman-teman di tim Algepak secara keseluruhan. Visi kami adalah visi yang sebenarnya sederhana, adalah menjadi perusahaan berbasis mikroalga terbesar di Asia, yang pada garis besarnya adalah misinya adalah untuk mengenalkan Indonesia kepada dunia mancanegara bahwa ketika Anda bicara mikrobiologi, ketika Anda bicara mega biodiversity, maka please consider Indonesia, karena kita punya power, kita punya bukan hanya research dari sisi sumber daya alam, tapi kita juga punya manpower, kita punya skill, kita punya banyak tenaga muda, ahli yang saat ini mungkin sedang belajar di luar negeri gitu ya, tapi percayalah ketika kita bisa berperan aktif untuk mengembangkan teknologi ini, maka yang kami yakini adalah kami bisa membawa kembali anak-anak bangsa yang memang punya kompetensi di bidang mikroalga. Salah satunya adalah tim kami yang sudah kami datangkan dari Belanda untuk spesifik mendevelop teknologi yang ada di Algepak. Gitu. Oke, jadi kalau bicara spesifik teknologi apa yang kami bawa, mikroalgae mungkin identik dengan yang namanya spirulina atau chlorella gitu ya. Mungkin pembedanya adalah kami memiliki spesifikasi khusus di mikroalga air tawar yang kami budidaya sendiri, seperti tadi Bapak Ibu lihat gambaran video kolamnya,
yang kami jaga di dalam lingkungan yang sangat steril tentunya dan terukur, sehingga menghasilkan nutrisi mikroalga yang aman dengan sumber protein yang sangat tinggi, yaitu sampai 70%, dan tentunya bebas dari logam berat atau chemical yang berbahaya. Nah, ini yang menjadi salah satu power daripada teknologi yang kami kembangkan, sehingga ini yang membuat kami berbeda dengan para produk-produk mikroalgae atau yang berbasis import dari mancanegara, sehingga kami mampu untuk atau berkompetisi dengan quality yang biasa, yaitu biasanya umumnya orang impor dari negara luar. Bahkan beberapa kali kami juga sudah melakukan B2B atau bisnis dengan teman-teman dari Rusia dan Amerika dan Korea yang ternyata juga sangat mengakui bahwa kualitas mikroalga yang kita kembangkan di Indonesia memiliki kualitas yang jauh lebih bagus dibandingkan beberapa produsen mikroalga di luar negeri. Nah, ini yang mendasari kenapa kami sangat bersemangat untuk terus speed up kalau meskipun dalam kondisi yang seperti ini. Tapi yang perlu jadi poinnya yang akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Sehingga inilah yang membuat kami menjadi tim kami memiliki semangat untuk survive. Tentunya juga kami memiliki impian dan ambisi untuk terus growth meskipun di tengah kondisi seperti apapun gitu. Perjalanan yang cukup panjang dari tahun 2017 sampai sekarang, mungkin terasa singkat 3 tahun, tapi alhamdulillah dengan ikhtiar, dengan keyakinan teman-teman di Algepa, visi yang terus kita pelihara, kami mampu untuk growth, dan kami punya fasilitas sendiri, baik dari proses hulu, di mana kita bisa memproduksi mikroalga sendiri, dan kemudian juga menggandeng beberapa partner, baik dari sisi pemodal maupun dari sisi research ataupun dari sisi pengembangan manajemen dan bisnis, seperti salah satunya adalah Balai Inkubator Teknologi dari BPPT. Gitu. Nah, ini yang membuat kami yakin bahwa ketika kita bersinergi, berkolaborasi sesama anak bangsa, maka akan membawa sebuah kemajuan dan terobosan baru. Maka jangan takut, jangan khawatir untuk saling bersinergi satu sama lain gitu. Karena kalau kemarin saya sempat berdiskusi dengan salah satu sales dari perusahaan mobil gitu, ketika dia cerita ada satu hal yang unik yang menurut saya penting untuk saya remind. Bukan berarti karena yang menyampaikan adalah sales, tapi saya melihat bahwa ketika dia bicara soal salah satu pabrikan yang ada dari sebuah negara, let's say katakanlah Jepang, mereka menceritakan bagaimana masing-masing fabrikator itu bisa saling support, meskipun mereka pada dasarnya adalah kompetitor. Gitu. Tapi iklim itulah yang terus dijaga sehingga membuat industri di dalam negerinya semakin mampu untuk bertahan dan terus berjalan. Gitu. Nah, itu yang spirit itu yang kami coba untuk mudah-mudahan bisa kita bawa sama-sama di Indonesia ini. Jauh sebelum pandemi, kami sudah melakukan riset bahwa tadi yang saya sampaikan bahwa teknologi mikroalga ini ke depan akan menjadi salah satu industri yang potensial untuk Indonesia leading di sektor ini sangat besar. Gitu. Selain karena dukungan dari faktor alam, di mana kita didukung oleh lingkungan yang tropis dan kemudian juga sumber daya alam yang sangat memadai, dan kemudian juga tentunya dari SDM yang sangat mumpuni gitu loh. Nah, yang kedua adalah fakta bahwa ternyata Indonesia menjadi salah satu negara yang diconsider sebagai salah satu tujuan market untuk sektor ini gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita mau terus-menerus menjadi sasaran market padahal dengan potensi yang besar, ataukah kita ternyata bisa untuk mendevelop teknologi ini dan membalik arah panahnya untuk kita menjadi eksportir dari mikroalga, dan kami yakin itu gitu. Dan ini adalah data yang menunjukkan bahwa ke depan sektor-sektor yang akan menjadi rise up atau primadona di dalam industri mikrobiologi atau mikroalga ini hampir sebagian besar memang dinominasi oleh sektor kesehatan gitu. Tapi dan ini sejalan dengan kondisi pandemi yang terjadi saat ini, dan itu sedikit banyak menolong kami atau membantu kami dalam memetakan strategi ke depan.
gitu. Yang ingin saya sampaikan adalah untuk teman-teman para startup, para pebisnis, jangan berhenti untuk melakukan research, analisis, karena bisa jadi sebenarnya bisnis Anda sudah banyak yang melakukan, tinggal Anda memperkaya referensi, memetakan arah dan strategi apa yang akan kita terapkan yang relate dengan kondisi di internal kita dan bisnis kita, dan tentunya juga dengan impian teman-teman semua sebagai pebisnis. Oke. Hampir 80% sebelum masa pandemi, 80% omset yang kami dapatkan dari Algapak itu semua datang dari B2B, 80%. Jadi bisa dibayangkan bagaimana posisi nyamannya waktu itu sebelum masuk di bulan Januari gitu. Kami menikmati cukup banyak profit yang karena kalau kita bicara B2B, mungkin sebagian teman-teman sudah paham, ketika kita bicara B2B, mungkin effort kita untuk dari sisi marketing dan kita hanya fokus di produksi gitu. Sementara dari marketing, dari budget-budget yang sebenarnya bisa diefisiensikan, kita bisa sangat saving di situ. Nah, 80% sebelum terjadinya pandemi, bisnis Algapak ditopang oleh B2B gitu. Yang itu yang membuat kita bisa berjalan. Tapi kondisi seperti itu menjadi berubah. Bisa dibilang 180 derajat berbeda karena ketika masuk di di bulan Maret kemarin yang terjadi adalah drop yang cukup signifikan. Ini adalah suatu hal yang sebenarnya sudah kami prediksi sejak Februari bahwa ketika isu daripada COVID ini akan mulai masuk ke Indonesia, maka tidak-tidaknya akan ada sedikit goncangan gitu. Waktu itu kami prediksinya baru sedikit. Di luar itu ternyata kami juga tidak menyadari bahwa ternyata goncangan itu tidak hanya berdampak pada kita, tapi juga pada para mitra bisnis kita yang 80% menjadi penyumbang omset. Dan itu yang telat kami sadari sejujurnya. Jadi ketika bulan Maret terjadi pandemi, mitra bisnis kami masih bisa bertahan dan masih bisa menyumbangkan omset yang ternyata faktanya bulan Maret dan April itu adalah benar-benar krisis yang membuat kami harus survive. B2B ini akhirnya memaksa kami untuk beradaptasi secara cepat untuk melakukan yang namanya turning point kalau saya sebut gitu ya, untuk teknologi. Sebagai betul kapan Anda harus putar balik, kapan Anda harus mengeluarkan strategi atau kartu as yang harus Anda keluarkan dengan resources yang Anda miliki gitu loh. Dan bagi kami di Algapak dan saya pribadi, COVID-19 ini adalah masa pandemi adalah simulasi kondisi yang paling ideal untuk teman-teman meriset kembali, untuk memvalidasi kembali model bisnis teman-teman semua. Apakah modal bisnis teman-teman semua adalah tipikal modal bisnis yang hanya bermain di zona nyaman, yang seperti tadi kami sampaikan di awal, atau sebenarnya modal bisnis Anda adalah modal bisnis yang sebenarnya dalam kondisi apapun, dalam kondisi yang paling worst case sekalipun, modal bisnis Anda masih bisa survive. Gitu. Nah, ketika kita bicara modal bisnis, let's say katakanlah model bisnis kanvas gitu ya, maka ada banyak faktor yang perlu kita telaah lebih lanjut. Nah, itu yang kami lakukan ketika masa pandemi bulan Maret pertengahan saya pribadi sudah mulai menaruh kecurigaan di mana kemungkinan besar para mitra kami akan mengalami drop atau bahkan collapse gitu ya. Nah, yang kami lakukan adalah langsung melakukan study atau riset di internal untuk menentukan bagaimana strategi ke depannya. Yang pertama kami lakukan adalah menenangkan tim secara keseluruhan di internal. Yang kami pastikan, yang saya lakukan pertama adalah mengumpulkan tim, dan saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa kita sedang tidak dalam kondisi yang ideal. Kita sedang berada dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Kalau saya ibaratkan sebagai pilot, saya mengumpulkan teman-teman cabin crew untuk menenangkan atau memastikan bahwa kegiatan di dalam pesawat tetap berjalan. Itu yang saya lakukan pertama kali. Oke. Yang kedua adalah memastikan supply chain dan kemudian juga memastikan quality control. Jadi internal kita fokuskan kepada internalnya. Baru yang kedua, yang selanjutnya adalah kami menentukan product development apa yang akan membantu kami untuk melakukan pivoting atau melakukan development di
semasa pandemi ini. Sehingga baik dari sisi aspek produksi maupun dari aspek legalitas itu kami kejar. Dan tentunya yang tidak kalah penting sebagai startup lokal, kami juga menaruh perhatian untuk tetap melakukan CSR di masa pandemi ini, karena kita ingin sebagai brand lokal, kita juga punya kepedulian yang sama kepada masyarakat di sekitar kita. Oke. Nah, stop blaming. Jadi jangan sekali-sekali sebagai CEO Anda berpikir bahwa ini karena COVID gitu ya. Padahal sebenarnya di setiap poin itu adalah peluang. Yang kami ambil contoh adalah ketika orang lebih banyak WFH atau working from home. Apa yang terjadi? Maka potensial orang untuk merasa lebih jenuh di rumah itu akan sangat tinggi, stres gitu ya. Dan kami mengambil segmen adalah ibu-ibu atau perempuan yang notabene tingkat stresnya, potensial stresnya lebih tinggi. Peluang apa yang kami baca di situ? Ya, skincare, perawatan, personal care gitu loh. Karena se-WFH-nya perempuan pasti juga akan khawatir kalau ketika tiba-tiba ada numbuh jerawat gitu. Nah, itu yang kami sadari. Itu satu riset yang kita lakukan. Yang kedua adalah untuk kaum bapak-bapak, para pekerja yang memang terpaksa harus WFH, tentunya ada stres yang berlebih ketika harus WFH, dan tentunya juga imunitas sangat berperan di situ. Sehingga kami menyodorkan produk suplemen yang memang sudah standar BPOM dan diakui. Dan yang tidak kalah penting adalah final collapse atau krisis gitu ya. Banyak orang yang kehilangan mata pencaharian. Solusi apa yang kami tawarkan? Kami menawarkan mereka untuk menjadi member, untuk menjadi agent, untuk menjadi reseller, sehingga mereka masih memiliki income gitu. Dan itu yang terus kita tawarkan kepada masyarakat, yang tidak hanya menyalahkan keadaan, tapi juga coba untuk mencari peluang di dalam situ. Dan terbukti peluang-peluang ini yang kita bisa manfaatkan sampai saat ini, yang akhirnya membuat kami bisa terus menjaga cash flow. Yang tidak kalah penting, bagaimana attitude dari seorang CEO yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Anugrah, bahwa betul, yang pertama adalah endurance dari CEO itu sangat penting. Jadi ketika bicara bisnis, maka gimana CEO-nya? Apakah dia masih punya trust atau belief yang sama terhadap bisnisnya? Itu akan sangat berpengaruh. Bagaimana dia mempengaruhi timnya, itu akan menentukan etos kerja tim Anda selama masa pandemi. Yang kedua adalah susun strategi bisnis Anda. Sebanyak mungkin alternatif siapkan, sehingga Anda bisa memiliki turning point yang cukup banyak, dan memperkaya referensi itu adalah salah satu kunci dan solusi yang harus Anda lakukan. Yang tidak kalah penting adalah saving dan control your overhead, atau control outcome atau pengeluaran. Hindari yang namanya dosis atau yang namanya gejala-gejala OKB yang tadi Pak Anugrah sampaikan, karena banyak orang-orang startup yang baru punya penghasilan sekian, tiba-tiba kredit mobil, tiba-tiba memperbanyak aset. Bagi kami, that's not saving. Buat kami, saving adalah dua. Saving dalam bentuk liquid atau deposit, yang kedua dalam bentuk aset. Jadi yang kami lakukan adalah dua itu. Jadi selama kami mendapatkan income, kami terus fokus bagaimana memperbesar saving kami, baik dalam bentuk liquid, deposit, maupun aset. Sehingga aset kita terus grow. Kenapa? Karena itu yang kelak kita akan butuhkan dalam kondisi-kondisi worst case seperti ini. So, doing saving. Kemudian jemput partnership, collaboration, di sana ada banyak peluang, dan yang tidak kalah penting, temui mentor Anda, cari mentor Anda, siapa orang yang bisa layak Anda diskusikan, karena sebagai CEO, Anda juga butuh masukan, Anda juga butuh advice atau insight dari banyak pihak, supaya Anda tahu kemana harus mendrive bisnis Anda yang cukup global tersebut. Gitu. Salah satu quote yang paling saya sukai dari salah satu investor adalah, people are not investing the business, they just investing for the people. Jadi orang nggak taruh uangnya untuk bisnis Anda, orang taruh uang itu untuk Anda, gitu loh. Jadi orang akan punya keyakinan untuk menaruh uangnya di bisnis Anda ketika dia melihat CEO-nya, ketika orang melihat karakter pemimpinnya, gitu. So, buat para CEO di luar sana, untuk teman-teman startup atau pebisnis yang baru mulai, keep a good attitude for your business. Dan ini yang terjadi dari perjuangan perjalanan kami selama 3 tahun, yang kalau tadi teman-teman melihat di pembukaan, ini adalah slide terakhir ya. Jadi bagaimana dulu kami dari agroindustri, sektor industri yang tadi lebih banyak diperkenalkan dari sektor pupuk, bagaimana kami memulai modal bisnis itu dari 0 rupiah yang kami kelola, sehingga kami mendapatkan banyak funding dan lain sebagainya, selling the idea. That's the way we get the money ya, we get the funding. Kemudian juga kita yang spesifik di agroindustri waktu itu, tapi seiring berjalannya waktu dengan ambisi, dengan impian yang sama, akhirnya kita mampu untuk growth dan bahkan beberapa cabang bisnis yang tadi disampaikan Mbak Intan, seperti Gurita.
Sebenarnya belum gurita ini karena tentakelnya baru 5 gitu. Karena kami berharap ada banyak tentakel-tentakel yang lahir dari beberapa kolaborasi, yang salah satunya kami targetkan dalam waktu dekat ini adalah joint venture dengan salah satu BUMN yang terbesar yang ada di Indonesia saat ini. Gitu. Dan impian itu mungkin kok. Kalau kita punya belief, kita punya trust kepada diri kita sendiri, kepada bisnis kita, sangat mungkin untuk kita kejar dan sangat mungkin untuk kita capai gitu. Dan semasa pandemi ini, di mana kami punya kepercayaan untuk memberhentikan atau mem-PHK tim itu adalah salah satu spiritual spirit yang saya miliki, yang saya dapatkan, bahwa ketika kita itikatkan bisnis ini adalah untuk membawa value, bukan profit, value. Bagaimana kita bisa menjaga tim kita untuk tetap sibuk dan bekerja di masa di mana orang banyak PHK, ikhtiar itu yang kita tekankan dan selalu kita panjatkan gitu. Dan alhamdulillah yang terjadi adalah semasa pandemi bukannya kami mengurangi manpower, justru menambah manpower kita. Yang tadinya akhir tahun kemarin kita baru punya 12 manpower atau personel, yang sekarang bahkan sudah lebih dari 30 personel dan beberapa jaringan mitra bisnis yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Singapura. So that's the point is, pokoknya kontrol semaksimal mungkin bisnis Anda dan atau strateginya, karena di masa ini kita masih belum tahu pandemi ini akan berakhir kapan gitu. Dan kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. Selama kita belum menyerah, fighting spirit Anda sangat menentukan bisnis Anda seperti apa. Saya rasa ini adalah slide terakhir. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rangga. Ternyata gebrakan inovasi strategi bisnisnya cukup banyak sekali. Kalau boleh tanya ini Mas Rangga, kira-kira itu hasil pemikiran Mas Rangga sebagai CEO-nya ataukah ada kontribusi dari timnya itu Mas Rangga? Oke, ini pertanyaan menarik. Baik, yang pertama jelas yang tadi saya sampaikan bahwa bagaimana seorang CEO harus memikirkan bisnisnya betul-betul. Jadi yang kami lakukan meskipun kami di dalam tim tentunya semuanya adalah hasil diskusi dengan tim. Tapi bagaimana tim bisa berdiskusi adalah tentunya berangkat dari CEO-nya yang penuh dengan kegelisahan, yang mampu untuk membaca arah challenge yang ada di depan itu menjadi tantangan, sehingga tantangan itulah dan riset tadi yang saya sampaikan atau strategi planning tadi yang kita sampaikan itu yang kita bawa kepada tim. Jadi siapa pengambil keputusannya yaitu tentunya adalah tim, tapi proposalnya atau kita bisa bilang hipotesanya itu munculnya dari CEO. That's why makanya saya sebut bahwa peran CEO akan menjadi sangat krusial di masa pandemi ini. Bukan berarti karena CEO adalah the only one person ya, tapi bahwa dia yang ada di depan, dia supirnya, dia pilotnya, dia yang bisa melihat kondisi yang ada di dalam maupun di luar. Dan itu sangat dibutuhkan oleh tim dalam menentukan strategik dalam menghadapi badai pandemik ini gitu. Jadi semua keputusan itu kita tentukan bersama tim gitu Mbak Intan. Makasih Mas Rangga. Jadi ada kunci rahasia ini selain peran dari CEO Mas Rangga tadi, ternyata PT Algaipak punya teamwork yang sangat kompak yang bisa menjadikan PT Algaipak mempunyai prestasi sehingga mengalami fase growth di masa pandemi saat ini. Patut dicontoh bagi startup yang ada di luar sana, terutama yang mengikuti webinar Bijak Tech New Normal Series ke-8 pada hari ini. Terima kasih Mas Rangga, saya ucapkan atas sharingnya yang sangat menarik. Dengan berakhirnya paparan dari Mas Rangga, maka sesi berikutnya adalah sesi diskusi. Namun kami ingatkan kembali bagi para peserta webinar Bijak Tech New Normal Series ke-8 hari ini, apabila ada pertanyaan yang dapat ditujukan kepada narasumber 1, Bapak Dr. Anugrah, dan juga kepada Mas Rangga, bisa diajukan melalui chat room Q&A yang telah disediakan. Namun sebelum masuk sesi diskusi, mari kita simak terlebih dahulu video profil dari Balai Inkubator Teknologi BPPT.
Balai Inkubator Teknologi (BIT) didirikan untuk menciptakan pengusaha inovatif dalam rangka menjadi unit bisnis baru berbasis teknologi yang biasa disebut PPBT, Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi atau Startup Teknologi, yang kompetitif, tangguh, dan mandiri dengan mengintegrasikan sumber daya dan jejaring kemitraan pentahelix antara lain academician, business, government, community, and media. BIT berdiri pada tahun 2001 dan mulai melaksanakan aktivitas inkubasi pada tahun 2002. Berlokasi di Gedung Inkubator Teknologi BPPT, kawasan Puspiptek Serpong, serta di Gedung TBI Center Puspiptek untuk Tenanko Inkubasi. Dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan antara lain SK Kepala BPPT nomor 32-KP-KA-4 2001, Keputusan Kepala BPPT nomor 64 tahun 2011, Perka BPPT nomor 16 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Balai Inkubator Teknologi, Perka BPPT nomor 15 tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Balai Inkubator Teknologi. Visi Balai Inkubator Teknologi menjadi pusat terkemuka inkubasi teknologi untuk menciptakan perusahaan baru yang kuat, mandiri, dan kompetitif. Misi Balai Inkubator Teknologi 1. Memadukan berbagai sumber daya potensial antara lain akademisi, institusi bisnis, dan institusi pemerintah. 2. Mendorong pengembangan industri kecil menengah berbasis teknologi kreatif dan inovatif atau technopreneurship. 3. Mendorong pengembangan kelembagaan inkubator daerah untuk memacu dinamika dan peluang bisnis di seluruh Indonesia. Sumber daya inkubator dengan total SDM pengelola sejumlah 34 orang staf manajemen, Balai Inkubator Teknologi juga mendapatkan dukungan dari 13 unit teknis BPPT dan 10 balai di Puspiptek serta zona bisnis teknologi Puspiptek. Fasilitas dan infrastruktur gedung inkubator teknologi, ruang display produk, ruang pelatihan, ruang tenan, ruang rapat. Terdapat 7 layanan jasa inkubator teknologi antara lain 1. Fasilitasi gedung inkubasi seperti ruang inkubasi, ruang workshop, dan virtual office. 2. Inkubasi teknologi antara lain adalah kegiatan temu bisnis, validasi produk, mentoring, bahan uji produksi, dan pendampingan sertifikasi. 3. Peningkatan kapasitas SDM dengan kegiatan mentoring, coaching, dan pelatihan technopreneurship. 4. Pendampingan aspek legal, antara lain pendirian perusahaan, kekayaan intelektual, serta konsultasi bidang legal. 5. Akses pembiayaan, akses pendanaan baik melalui dana bergulir internal atau kepada sumber-sumber pendanaan atau lembaga keuangan yang ada. 6. Akses pemasaran berupa uji pasar, promosi, pameran, dan uji penjualan. 7. Pendampingan pendirian inkubator teknologi untuk pemerintah daerah maupun instansi lain. Capaian program inkubasi. Pada tahun 2018, BIT mendapatkan peringkat sebagai lembaga inkubator berklasifikasi A dalam akreditasi inkubator yang dilakukan oleh Kemenristek Dikti.
BIT juga mendapatkan sertifikasi ISO 9001 tahun 2015 untuk jaminan mutu dalam pelayanan kegiatan inkubasi bisnis teknologi. Tahun 2002 sampai 2020, ada 162 startup teknologi yang diinkubasi. Sampai dengan tahun 2019, menghasilkan sebanyak 67 startup teknologi. Graduation rate 42%, survival rate 60%. Jumlah pajak yang disetorkan mencapai 2.492.659.035 rupiah. Omset tahun 2019 dari startup teknologi yang dihasilkan mencapai 61.725.356.700 rupiah. Perekonomian Indonesia triwulan 2 tahun 2020 terhadap triwulan 2 tahun 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan turun sebesar 5,32%. Untuk mendapatkan gambaran dampak COVID-19 kepada PBBT di Indonesia, perlu adanya penyebaran data yang dapat mewakili regional di Indonesia. Sebab itu, BIT melakukan kerjasama dengan Kemenristek BRIN dan IB yang telah memiliki kerjasama dengan berbagai inkubator di Indonesia. Pada pengambilan data awal kajian BIT, telah mendapatkan responden dari beberapa lokasi yang bisa dilihat pada tabel berikut. Persebaran data dengan berbagai lokasi ini juga diharapkan dapat digunakan untuk analisa peta persebaran dampak COVID-19 di berbagai lokasi di Indonesia. Bidang usaha yang disurvei antara lain pertanian dan ketahanan pangan, manufaktur, kesehatan dan obat, IT, energi, dan transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Rangga Warsita Aji, CEO dari PT Algepap Indonesia Mandiri, salah satu tenan binaan dari BIT BPPT. Kami adalah startup dengan spesifikasi, yaitu adalah produsen mikroalgae air tawar, yaitu ada spirulina dan chlorella. Gitu ya. Sebelumnya kami melakukan penetrasi pasar dengan bekerja sama, lebih memperbanyak kemitraan dengan B2B, gitu. Namun di masa pandemi ini kami melakukan switching strategi, yaitu bagaimana caranya kami bisa bertahan dengan memanfaatkan kemampuan yang kami miliki. Akhirnya kami mengembangkan divisi pemasaran sendiri. Dan yang kedua, kami terus melakukan diferensiasi produk, melakukan beberapa pengembangan produk, sehingga membuat kami menjadi lebih leluasa dalam menentukan arah pemasaran pasar selanjutnya. Kami berharap mudah-mudahan teman-teman teknopreneur, teman-teman entrepreneur, teman-teman pebisnis muda mampu dan bisa untuk bertahan di masa pandemi ini dengan tidak berhenti untuk berinovasi dan tidak berhenti juga untuk berkolaborasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Aminudi. Saya merupakan CEO dari Biomek Sinergi Internasional. Biomek adalah salah satu tenan graduate dari BIT BPPT. Biomek merupakan startup yang fokus dalam pengelolaan sampah organik, khususnya limbah makanan, dengan menggunakan teknologi biokonversi. Dalam kondisi pandemi corona seperti ini, Biomek melakukan model bisnis yang berbeda, di mana awalnya kami melakukan B2B dengan mendapatkan sumber sampah dari perusahaan-perusahaan. Namun saat ini kami melakukan edukasi ke masyarakat untuk mendapatkan sampah organik yang lebih banyak. Selain itu kami melakukan model bisnis lain, yaitu dengan integrated farming. Dengan dua model bisnis itu, kami bisa survive dalam kondisi corona seperti ini. Harapan saya pribadi untuk para startup inovasi di seluruh Indonesia, semoga bisa bertahan di kondisi corona seperti ini dan bisa melakukan inovasi-inovasi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam webinar Bijak Tech New Normal Series ke-8. Saat ini kita telah memasuki pada sesi diskusi tanya jawab dengan para narasumber.
Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah mengajukan sejumlah pertanyaan yang sangat banyak, menunjukkan antusiasme para peserta kepada webinar yang diselenggarakan hari ini. Dalam sesi diskusi hari ini akan terdapat 2 sesi diskusi, di mana dalam setiap sesi akan dibacakan 3 hingga 4 pertanyaan yang telah dipilih oleh para narasumber. Pada sesi pertama kali ini, pertanyaan pertama adalah dari Bapak Salomo Depi dari Pendawa 5. Ditujukan kepada Bapak Anugrah dan Bapak Rangga. 48,9% startup yang bisa bertahan hingga 2021 mendatang merupakan kabar baik yang menunjukkan banyak startup bisa bertahan di tengah pelemahan ekonomi. Apakah hal ini disebabkan owner startup menemukan model bisnis yang bagus atau karena punya cadangan pendanaan yang besar sebelum pandemi? Pertanyaan kedua dari Bapak Susalid ditujukan kepada Pak Anugrah dan Bapak Rangga. Permasalahan startup yang utama adalah pada aspek pemasaran atau penerimaan produk atau jasa oleh pasar. Berdasarkan riset Kementerian Koperasi dan UMKM, pada masa COVID ini dampak terbesar adalah pada penurunan penjualan yang signifikan. Bagaimana strategi yang diberikan untuk meningkatkan penjualan produk dari startup untuk menghindarinya dari kematian sebelum berkembang? Dengan pertanyaan ketiga ditujukan kepada Bapak Anugrah dari Bapak Muhammad Roshidi. Untuk menjadi tenan BIT ada beberapa pertanyaan yang terkait persyaratan. Apakah untuk menjadi tenan harus ada mitra institusi atau kelembagaan pengembangan seperti BPPT, LIPI, Pusat Litbang di Kementerian dan lain-lain? Kedua, tenan yang diakomodasi apakah untuk usaha atau PPPT untuk UKMK? Dan ketiga, utamakan untuk tenan yang mempunyai inovasi dan yang mempunyai link dengan industri yang nantinya ada take over produknya. Baik, kita langsung ke narasumber untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama mungkin kita beri kesempatan kepada Bapak Anugrah. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Intan. Jadi pertanyaan pertama dari Bapak Salomo Depi ya, dari Pendawa 5. Jadi Balai Inkubator Teknologi sendiri ya, tadi yang sudah disampaikan bahwa tenan-tenan dari startup tuh ada 79% yang survive, Pak. Jadi untuk tenan BIT malah kita lebih tinggi, 90% itu tenannya survive. Dan itu memang kebanyakan tadi yang seperti sudah disampaikan, itu karena memang menemukan model bisnisnya, Pak. Jadi bagaimana bisa mengadaptasi ya, adopt terhadap pandemi. Dan yang pivot juga. Nah, memang itu sangat penting. Ini juga berkaitan juga nanti pemasaran. Terus untuk pertanyaan kedua, terima kasih Pak Susalid tentang permasalahan startup utama ya. Memang betul Pak Susalid. Jadi memang pemasaran. Jadi memang apa yang kita lihat juga yang dari survei, kegagalan startup paling banyak itu memang adalah no market need. Jadi di awal memang kita sudah kita validasi, sudah kita screening. Jadi tenan-tenan kita memang sudah punya bahwa tenan itu dibutuhkan, produk-produknya dibutuhkan. Dia melakukan untuk solusi masalah apa dan sebagainya. Dan kalau sedangkan tenan yang sudah masuk ke kegiatan inkubasi dari Balai Inkubator Teknologi sendiri, kami bantu untuk dalam kondisi pandemi itu akses pemasarannya, jadi bisa melalui B2B ya. Jadi kalau misalnya sekarang beberapa produk tenan itu sekarang misalnya untuk dari banpres atau bantuan sosial dan sebagainya, kita masukkan dalam paket-paketnya. Jadi kita tawarkan produk-produk kalau misalnya pas Rangga tuh ada Springsteen Gold tuh, nah, itu sangat bagus untuk Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan
imun dan lain sebagainya. Nah, itu kita paketkan dengan pemerintah dan sebagainya dalam paket-paket yang ada. Terus mengenai pertanyaan ketiga dari Pak Rusidi, terima kasih Pak Rusidi. Untuk menjadi tenan BIT tidak harus Pak menjadi dari mitra institusi pengembangan BPT, LIPI maupun Litbang yang lainnya. Tapi kita memang memprioritaskan satu produk-produknya teknologi dari BPT. Terus juga kita juga beberapa kali melakukan kegiatan inkubasi untuk seleksi itu juga rekomendasi dari LIPI atau dari badan litbang dari daerah-daerah dan sebagainya. Jadi untuk mengakomodasi dari calon-calon tenan dari daerah. Terus untuk kegiatan kita sendiri, tenan yang kita akomodasi ya, tenan yang itu kita ada dua Pak, memang Pak. Jadi kita mengupgrade UKM-UKM yang sudah ada supaya lebih inovatif. Dan satu lagi memang yang tusinya dari Bali Inkubator Teknologi adalah menghasilkan startup. Jadi kita IKU-nya adalah melahirkan startup yang baru. Jadi kita menghasilkan perusahaan pemula berbasis teknologi dan lain sebagainya. Dan untuk jadi kalau untuk dari riset dari lembaga hasil-hasil produk riset dari lembaga Litbang Jirap ya, itu memang arahnya banyak ke teknologi puspa. Tapi kalau untuk ini pertanyaan ketiga ya, untuk tenan-tenan dari luar, mereka harus sudah punya pasarnya. Jadi kita memang validasi dulu, memang market pool ya, memang kita validasi dan sebagainya. Jadi mereka harus sudah punya pasar, punya itu, baru kita bisa masuk ke kegiatan inkubasi dari Bali Inkubator Teknologi. Mungkin itu aja Mbak, singkat. Baik, terima kasih Pak Anugrah. Untuk pertanyaan pertama dan kedua tadi juga ditujukan kepada Bapak Rangga. Silakan Mas Rangga untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Mbak Intan ya, menjawab pertanyaan dari Pak Salomo Depi tadi. Oke, yang pertama betul Pak, memang salah satu rezekinya atau memang kemampuan orang-orang yang mampu untuk membaca kondisi seperti ini, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa rezekinya orang yang mau melihat ini atau kondisi seperti ini sebagai peluang, itu adalah wawasan yang tidak tertutup atau tidak terkungkung dalam satu kondisi yang penuh kemurungan seperti pandemi ini gitu loh. Jadi betul Pak, adalah salah satu faktor bahwa mereka menemukan model bisnis yang bagus. Cuman seperti kita tahu, model bisnis itu bukan hanya sekedar barang dan jasanya, tapi itu juga adalah merupakan bagian dari strateginya, kemudian teknologinya, kemudian supply demand-nya seperti yang tadi saya sampaikan, gitu ya. Bagaimana mereka mampu untuk melakukan efisiensi dalam hal produksi, kemudian juga dalam hal peningkatan manpower dalam artian endurance team yang biasanya kerjanya mungkin agak sedikit normal gitu ya, tapi begitu masa pandemik mereka mampu untuk perform lebih kencang setelah kita briefing, itu adalah salah satu modal juga sebenarnya. Jadi betul bahwa startup yang mampu bertahan adalah startup yang mampu menemukan model bisnisnya atau meng-create model bisnis baru atau bahkan memperluas model bisnisnya. Jadi catatannya itu Pak. Dan itu semua bisa dilakukan karena apa? Karena dia melakukan yang namanya riset analisis dengan matang gitu ya. Dan yang kedua tentunya adalah cadangan devisa atau cadangan keuangan gitu. Dan itu yang membuat kami rasakan sendiri, karena memang dari awal kami jujur Pak. Kami dari awal ketika memulai bisnis goalnya adalah bukan untuk kaya gitu loh. Kalau kami visinya adalah untuk kaya, maka yang kami lakukan adalah ya sudah, kami foya-foya, jalan-jalan gitu loh, liburan dan sebagainya. Tapi karena kami punya dream, kita percaya kita punya dream dan kita pelihara itu, meskipun kami banyak tim di dalamnya, dan kita punya kepercayaan itu, yang kami lakukan adalah saving gitu loh. Nggak ada kata lain, karena
kalau kita mau main boros-borosan, kalau kita mau main foya-foya dari sisi saving, profit, kita nggak simpan, atau dividen secara rutin meskipun dibagikan gitu ya, tapi yang terjadi adalah lebih banyak ke konsumtif, maka sebenarnya Anda sedang menyiapkan untuk Anda kehilangan energi nanti di akhirnya gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin saat ini belum ada saving atau belum punya saving, sebisa mungkin pikirkan bagaimana caranya Anda saving. Tentunya dengan lakukan efisiensi tadi, yang berkaitan dengan model bisnis yang lebih efisien tadi, gitu ya. Cross-check kembali supplier Anda, cross-check kembali poin-poin yang bisa dinegosiasikan dengan partner Anda, maka itu adalah salah satu celah sebenarnya. Gitu loh. Karena dengan adanya saving atau budget tadi, itu akan membuat Anda leluasa untuk melakukan yang namanya pivot atau U-turn. Karena di situ ada operational cost. Ketika kita U-turn atau kita putar arah atau pivot, ada budget yang harus keluar di depan dulu, Pak. Yaitu operational cost. Itu minimal sekali gitu loh. Atau ketika kita memproduksi barang baru atau produk baru gitu ya, yang kami produksi gitu. Itu ada operational cost, ada HPP produksi yang harus kita keluarkan di situ. Nah, kalau Anda nggak punya saving, Anda nggak pegang uang, itu bahaya, Anda nggak bisa leluasa gitu. Jadi, tapi sekali lagi, untuk teman-teman yang terlanjur nggak punya saving, maka pikirkan adalah strateginya mulai dari awal dulu, model bisnisnya seperti apa yang bisa diefisiensikan supaya Anda bisa bertahan gitu ya. Nah, ini juga menjawab pertanyaan dari yang kedua ya, Mbak Intan ya, terkait dengan strategi yang diberikan untuk meningkatkan penjualan produk. Nah ini, ketika Anda nggak punya saving, maka yang Anda lakukan adalah harus menggenjot penjualan. Nah, nggak punya cara lain gitu loh. Nah itu yang nggak saya lakukan pribadi di masa pandemi. Saya ingat betul ketika waktu pertama kali PSBB diterapkan, kegelisahan saya benar-benar memuncak gitu. Sehingga apa yang saya lakukan? Saya bongkar semua kontak person yang ada di handphone saya hubungin satu-satu. Yang dulu saya B2B, kalau dari B2B biasanya CEO udah nggak turunnya cuma sekali gitu ya. Tapi begitu terjadi yang namanya pandemi ini dan partner B2B kita going down atau collapse gitu ya, maka saya nggak malu-malu. Kita buka semua kontak person yang ada di dalam kontak handphone. Kita coba bagaimana caranya produk ini supaya nggak numpuk di gudang dan harus laku terjual. Saya hubungin satu-satu. Sebagai CEO saya turun sendiri, saya presentasikan sendiri, saya tawarkan sendiri, bahkan saya kontak sendiri orang-orang yang memang menurut saya mau untuk membeli produknya, gitu loh. Dan alhamdulillah itu yang membuat kami tadi bisa bertahan meskipun di dalam kondisi kritis yang bulan April, Mei kemarin, gitu loh. Jadi setidak-tidaknya ketika kami melakukan penjualan, impian kami adalah bukan untuk profit, gitu loh. Bukan untuk profit di masa pandemi waktu kemarin awal-awal. Tujuannya adalah untuk menjaga supaya overhead kita tidak minus. Karena ketika overhead minus, mau nggak mau kita akan menurunkan manpower. Kalau itu terjadi, maka saya khawatir secara personal, kalau kita kebiasaan melakukan PHK atau pemecatan dalam skala kita sebagai startup, maka takutnya nanti kebiasaan. Itu yang saya tanamkan dalam pikiran saya. Jadi, yang saya lakukan, saya turun sendiri, saya cari pasarnya, saya japri satu-satu, dan ternyata itu yang menginisiate tim Algepak, akhirnya mereka juga menggerilya di bawah. Akhirnya karena mereka nggak enak melihat CEO-nya turun sendiri, akhirnya ya sudah, mereka mau nggak mau, mereka gerilya sendiri. Nah, terciptalah ekosistem baru di internal kita, di mana orang nggak bisa duduk diam di Algepak, semuanya harus turun saling bahu-membahu untuk menyelamatkan cash flow perusahaan. Nah, itulah yang akhirnya mendatangkan peluang-peluang baru. Jadi setelah kita turun, saya turun gitu ya, saya memasarkan produk, saya ketemu orang, kontak-kontak lama saya hubungin, kontak person lama saya hubungin, dari situlah muncul diskusi baru, ide baru, gagasan baru, produk baru gitu ya, opportunity baru. Nah, akhirnya itulah yang membuat kita survive. Jadi bukan dari jualan produknya yang kita untung sekian rupiah dari penjualan yang meningkat, tapi justru dari relasi yang justrunya bertambah. Gitu loh, karena kita ketemu orang yang sama, ekosistem yang sama-sama dalam kondisi tertekan gitu. Nah, tadi poinnya adalah kolaborasi tadi gitu. 2 pertanyaan ya, Mbak Intan ya. Baik, itu jawabannya merangkum yang pertama dan yang kedua. Terima kasih. Mas Rangga, baik, kita masuk ke sesi kedua dari sesi diskusi ini. Namun karena keterbatasan waktu, pada sesi kedua ini kami mohon maaf hanya 2 pertanyaan saja yang bisa kita coba jawab oleh para narasumber. Di mana pertanyaan pertama ditujukan kepada Mas Rangga dari Bapak Eko Aji Buwono, GCIP UNIDO. Pertanyaannya adalah produk apa dari Algepak yang banyak permintaannya pada saat pandemi ini? Dan tentang pivot strategi, apa yang sudah dilakukan Algepak
dalam kaitannya dengan pandemi. Dan pertanyaan kedua ditujukan kepada Bapak Anugrah dari Ibu Nimas. Dari 79% startup yang bertahan di era pandemi, terdapat kegiatan penambahan SDM. Secara umum, berapa persentase kenaikan permintaan pasar sehingga mampu mendorong startup tersebut melakukan penambahan SDM? Dan terakhir, seberapa besar dan bagaimana peran BIT sebagai lembaga inkubator untuk membangkitkan kembali 21% startup yang ada untuk tetap dapat survive? Demikian, mungkin yang pertama kita berikan kepada Mas Rangga kesempatan untuk menjawab. Silakan Mas Rangga. Baik, terima kasih Mbak Intan. Pada Pak Eko ya dari Unido, terima kasih banyak Pak untuk pertanyaannya. Produk apa dari Algapak yang banyak permintaannya? Untuk saat ini, seperti yang tadi saya sampaikan di salah satu slide kami, produk yang banyak permintaannya saat ini yang paling dominan Pak, itu adalah skincare. Itu adalah personal care untuk kaum hawa ya, karena kami melihat peluang itu ketika adanya isu WFH yang terus berkepanjangan Pak. Tingkat stres dari sisi personal atau dari sisi pasar secara psikologisnya mereka justru merasa ada tekanan gitu, dan secara relevansinya bahwa itu akan sangat terkait dengan produk kami yang ketika kita bicara mikroalga yang salah satu untuk skincare dan untuk suplemen gitu. Jadi dua produk ini yang menjadi primadona saat ini, dan alhamdulillah permintaannya juga sangat tinggi Pak untuk dari penjualannya. Dan salah satu pivot strategi yang kami lakukan, ini salah satunya Pak, selain masalah development teknologi, efisiensi, kami juga melakukan turning point tadi, yaitu yang kemarin kami bergantung pada 80% omset kami bergantung pada B2B, akhirnya kami pivot Pak. Kami melakukan, orang banyak bilang ini sedikit ekstrim ya, yang tadinya kami B2B, kami akhirnya ambil sendiri kendali untuk melakukan development di market channel kami sendiri, yaitu adalah Growth Network Indonesia yang kami develop, yaitu adalah salah satu channel marketing kami, yang itu kami memberdayakan masyarakat tadi yang tertekan karena masalah krisis dan ingin mendapatkan pendapatan tambahan selama masa pandemi, maka di situ ada manpower Pak. Ada manpower yang sebenarnya tidak kita gaji, tapi kita cukup membagi spreading profit kepada teman-teman member atau teman-teman reseller atau stokis atau teman-teman pemasaran gitu ya, yang itu akhirnya menjadi anak perusahaan kami sendiri Pak gitu ya. Jadi pivotnya adalah yang dulu kami bergantung pada B2B, yang sekarang kami benar-benar melakukan itu sendiri, turun ke pasar sendiri untuk melakukan pemasaran itu dengan manpower yang sekarang alhamdulillah sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan tidak butuh waktu lama ketika kami mulai meng-create itu, bersyukurnya adalah karena kita, ya tadi saya sampaikan bahwa kita ada di kondisi yang paling ideal untuk kita melakukan simulasi the worst case condition gitu, baik dari sisi interaksi kita ke pasar yang dulu kita hanya bisa offline, kita sekarang bisa online gitu. Jadi daily kita ada rutin webinar atau discussion dengan para partner atau para mitra dari berbagai Indonesia. Kita melakukan webinar, coaching dan lain sebagainya untuk penentuan strategi pemasaran atau bahkan mendevelop potensial market baru di lokasi-lokasi yang notabene dulu bahkan selama masa pandemi tidak tersenggol. Dan alhamdulillah itulah banyak poin-poin yang saya rasa ini menjadi pembelajaran buat kami atau buat kita semua bahwa ternyata ketika kita melakukan pivot, nggak perlu takut, bukan berarti Anda bisa jalan, karena memang dalam kondisi kayak gini kita harus benar-benar cerdas untuk memilih mana strategi yang harus dikembangkan gitu. Nah, apakah ternyata Algapak nggak fokus karena kakinya kepanjangan atau tentakelnya kebanyakan gitu? Nggak juga, nanti dulu. Ketika kita bicara bisnis yang tidak fokus, itu adalah ketika bisnis Anda tidak Anda pikirkan gitu. Ketika Anda tidak memasang manpower yang tepat untuk setiap scope bisnis yang Anda pilih, maka itu sebenarnya adalah ya itu betul dikatakan tidak fokus. Tapi yang kami lakukan di Algapak, hampir di setiap tentakelnya, hampir di setiap cadangan di lini bisnisnya, kami punya manajemennya masing-masing. Dan itu yang membuat kita bisa survive. Jadi ke depan kami targetkan adalah Algapak adalah menjadi holding company yang mudah-mudahan bisa menjadi kalau targetnya Pak Anugrah tadi ke IPO. Mungkin begitu. Terima kasih banyak Pak Eko dan terima kasih Mbak Intan.
Jawabannya cukup komprehensif sehingga semoga dapat memuaskan dari Pak Eko yang telah menanyakan pertanyaan tersebut. Oke, kita langsung beralih kepada Bapak Anugrah untuk pertanyaan kedua. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Nimas untuk pertanyaan kedua ya, tentang penambahan SDM. Jadi tenan-tenan balai inkubator yang survive pada pandemi sekarang ini tuh adalah 90%. 79% itu rata-rata ya dari kita survei terhadap tenan dari Ristek Green, dari IB maupun dari perguruan tinggi. Terus mengenai rata-ratanya memang di atas 50% yang tambah. Tapi memang ada beberapa case ya, misalnya salah satu tenan yang kesehatan itu waktu sebelum pandemi dia hanya sekitar 569 SDM terserap. Tapi ternyata setelah pandemi malah menyerap sampai 1.800 tenaga kerja. Itu 3 kali lipat ya. Jadi memang itu ada bidang-bidang usaha yang menang, ada bidang usaha yang tertekan. Terus sebagaimana besar ya peran BIT membangkitkan kembali 21% ya, lalu untuk case BIT 10% ya, ya itu kalau tenan-tenan yang masih aktif yang di baik itu di tenan inkubasi atau pasca inkubasi maupun pra inkubasi, kita perkuat untuk akses pemasaran pelatihan coaching dan sebagainya. Dan kita juga sering melakukan pertemuan dengan internal tenan. Ternyata sama tenan itu tuh potensi bisnisnya juga cukup besar. Banyak yang ternyata internal tenan malah menghasilkan tadi model bisnis yang tadi yang Mas itu terus maupun supply chain-nya dan sebagainya. Selama ini dia terkendala impor, nah ini bisa mensubstitusi dan sebagainya. Tapi memang tadi Mas Rangga juga ceritain jadi kepala inkubator itu tenan-tenannya harus rela mereka pada naik pakai mobil Audi Quattro, pakai Rubicon, pakai Mercy dan sebagainya. BIT-nya tetap pakai Innova yang beda. Tapi kita bangga kalau tenan-tenan saham itu bisa growth. Mungkin itu aja Mbak Intan. Terima kasih. Terima kasih Pak Anugrah. Baik, dengan jawaban dari Pak Anugrah tadi, selesai sudah dari sesi diskusi ini. Kami mewakili panitia memohon maaf karena keterbatasan waktu tidak dapat menjawab dan menyampaikan semua pertanyaan yang sudah diajukan pada webinar kali ini. Baik, ini yang ditunggu-tunggu. Sebelum menutup acara, saya akan mengumumkan 2 orang pemberi pertanyaan terbaik, yakni yang pertama dari Bapak Salomodev dari Pendawa 5. Selamat Bapak. Yang dari Bapak Eko Aji Buwono dari GCIP UNIDO. Selamat Bapak juga. Terima kasih atas kontribusinya. Kami akan mengucapkan terima kasih kepada orang narasumber, yakni Bapak Dr. Insinyur Anugrah Widianto dan Mas Rangga Arsitawaji yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengetahuan yang luar biasa kepada kita semua. Beri aplaus kepada 2 narasumber kita yang sudah menyempatkan. Yang tadi telah disebutkan, panitia akan menghubungi kedua pemenang tersebut. Jadi jangan khawatir ya setelah acara ini. Akhirnya saya Intan Satwika Putri izin undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu peserta webinar Bijak Tech New Normal Series ke-8. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Saudari Ayu sebagai MC. Terima kasih kepada Ibu Intan selaku moderator yang telah memandu jalannya acara diskusi. Semoga materi dan diskusi yang sudah dipaparkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan
terutama untuk startup company agar mampu bertahan menghadapi COVID-19. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita telah tiba pada penghujung acara Bijaktek hari ini. Walaupun Bijaktek dengan tema New Normal Series telah berakhir, jangan khawatir. Bijaktek akan hadir kembali dengan tema yang berbeda dan tentunya dengan materi yang tidak kalah menarik dan informatif. Kapan pelaksanaannya? Informasi lengkap Bijaktek berikutnya dapat diakses melalui media sosial NSTP BPPT seperti Facebook, Twitter, dan Instagram dengan nama akun @nstp_BPPT. Jangan lupa untuk di-follow, like, dan komennya ya. Kami ingatkan pula kepada para peserta untuk mengisi daftar hadir pada hari ini. Link daftar hadir dapat diakses melalui chatroom yang merupakan syarat untuk memperoleh sertifikat. Alhamdulillah, pada akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh peserta Bijaktek yang telah setia mengikuti rangkaian acara hingga saat ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama penyelenggaraan acara webinar. Saya Ayu Erliza, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepala BPPT, Bapak Dr. Insinyur Hammam Riza, MSc. Kepada Bapak Hammam, kami persilakan. Terima kasih untuk MC dari PT KSSI BPPT ya. Terima kasih Mbak. Saya mulai ya menyampaikan. Mungkin bisa di share screen untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan seluruh peserta webinar Bijaktek, khususnya Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi, Pak Gatot Dwianto, juga seluruh Direktur JBT Pratama di lingkungan PKT, yang saya hormati para narasumber, ada Pak Rangga, Pak Anugrah, ya, dan tentu saja Bapak Ibu, para hadirin, peserta webinar Bijaktek yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita, diberikan kesehatan, hadir pada acara yang luar biasa pada hari ini, karena ini merupakan webinar terakhir dari sebuah serial New Normal Series yang diluncurkan oleh Kedeputian Pengkajian Kebijakan Teknologi, secara khusus Bijaktek pada tanggal 16 Juli yang lalu telah diluncurkan dan saat ini sudah memasuki pelaksanaan yang ke-8 kalinya. Ya, saya mengapresiasi seluruh upaya dari PKT yang menghadirkan Bijaktek ini, karena juga dari laporan Pak Gatot dan penyelenggara, alhamdulillah antusiasme yang luar biasa tinggi dari para peserta, Bapak Ibu yang tentu saja hadir kembali pada hari ini mengikuti webinar Bijaktek ini. 1.500 orang dari berbagai institusi yang kita bisa sebutkan itu sebagai pentahelix, ya, dari perguruan tinggi, kementerian, lembaga, bisnis, swasta, industri, media, dan komunitas masyarakat. Semuanya bahu-membahu berdiskusi, membahas berbagai varian topik yang sangat baik selama 8 kali penyelenggaraan. Tahan di sini, topik yang dibahas itu cukup beragam, mulai dari pembelajaran penanganan pandemi COVID-19 di luar negeri, dibandingkan 4 negara di sana, kebijakan penanganan di dalam negeri, prediksi penyebaran pandemi COVID-19 dengan menggunakan simulasi sistem dynamic, itu oleh Pak Arwanto dan teman-teman dari Pusat Audit Teknologi. Kemudian analisa kebutuhan tes PCR, ini juga sangat bermanfaat karena kita memang sampai saat ini baru di taraf 20.000 menuju 30.000 ya. Kalau dengar dari jubir gugus tugas, sekarang Satgas, kita itu masih kurang sekali dibandingkan dengan negara-negara lain dengan jumlah populasi yang sama. Jadi kalau bisa kita itu harus berupaya untuk meningkatkan. Terbukti semakin meningkat upaya testing kita, maka kita menemukan banyak kasus positif lagi ya. Jadi kemudian kita juga bicara tentang dampak pada penggunaan energi, dampak pada less contact
ekonomi ataupun less contact society, khususnya transformasi digital dari unit kerja PIMT, kemudian dampak terhadap UKM, khususnya UKM keramik, ini pasti dari Balai Teknologi Industri Keramik ya, yang ada di Bali. Ya. Dan pada hari ini kita akan membahas dampak pada startup, ya, ataupun perusahaan pemula berbasis teknologi, perusahaan rintisan teknologi berbasis teknologi dengan tema Kiat Startup untuk bertahan menghadapi COVID-19. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, seperti yang saya sampaikan, di awal BijakTech pada saat itu BPPT melalui konsorsium riset inovasi dan kemudian ada Task Force Riset Inovasi COVID-19 ataupun TRFFIC 19 telah berhasil memproduksi 5 inovasi sebagai kinerja dari suatu ekosistem. Kita tahu bahwa pada saat itu kita memerlukan sampai saat ini ya, saya kira, mulai dari testing, tracing, kemudian kita juga harus mendeteksi, kemudian melakukan tracking, kemudian kita kalau memang mengetahui kita itu positif COVID, kita harus punya kemampuan untuk isolating, ya, secara mandiri, kemudian kita harus mengobati, treating. Jadi ini rangkaian ekosistem ini adalah dalam upaya kita memutus rantai penyebaran COVID-19 serta menyembuhkan para masyarakat kita yang terpapar oleh COVID-19. Nah, dalam perjalanannya semua produk inovasi yang dihasilkan oleh TFRIC 19 ini telah diluncurkan pada tanggal 20 Mei bersamaan dengan Hari Kebangkitan Nasional, ya, oleh Pak Presiden seperti tadi dilihat di video yang mengantar kita ke acara webinar ini. Telah diluncurkan Rapid Test Kit, RIGA, PCR Test Kit, BioCov 19, kemudian ada Artificial Intelligence ataupun kecerdasan artifisial untuk penegakan diagnostik COVID-19, dan juga Mobile Laboratory BSL-2. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita tidak berhenti di situ, berpuas diri dengan apa yang telah dihasilkan dan telah diluncurkan di Harkitnas pada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, dan kemudian pada acara puncak Hari Ulang Tahun ke-42 BPPT pada tanggal 24 Agustus, kami kembali meluncurkan inovasi terbarunya dalam penanganan penyebaran pandemi COVID-19. Jadi ada Rapid Diagnostic Test Kit Antibody iCovid-19. Ini merupakan varian baru dari RDT yang telah sebelumnya kita kembangkan. Kemudian ada bahan baku, ini sangat penting karena selama ini bahan baku adalah barang yang kita impor terus-menerus. Jadi bukan hanya rapid test yang diimpor, tetapi bahan bakunya juga kita impor untuk membuat ini. Nah, tim dari Sub Task Force Non PCR, ITB, Unpad, dan industri berhasil juga membangun bahan baku RDT untuk protein rekombinan S1 dan N. Kemudian ada biosensor SPR, itu namanya biosensor Surface Plasmon Resonance, dikembangkan oleh ITB dan Unpad. Ya. Kemudian PCR test kit generasi barunya, metodologinya multiplex, makanya disebut MBioCov 19. Gitu. Ya. Dan kemudian peluncuran software, pemanfaatan software aplikasi AI di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ya. Ini sudah memasuki versi 1.1. Kemudian kita mensubmit 2 data whole genome sequence ke GISAID, ya, sebagai pengakuan global terhadap strain virus yang ada di Indonesia. Kalau dengar terakhir ini ada berita tentang strain virus
yang sangat menular, D641S ya kalau nggak salah ya, itu merupakan strain virus yang ditemukan oleh Ekman dari pemeriksaan spesimen di bulan April sebenarnya. Ya. Itu kemudian baru kita ketahui sekarang bahwa itu ada di Indonesia. Dan tentu saja kita juga telah meluncurkan mobile lab generasi kedua, ya, trailer yang sekarang ini sudah digunakan di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat di Ridwan Meraksa, Jakarta Timur, dan selanjutnya dalam perjalanan Rumah Sakit TNI Angkatan Darat Putri Hijau di Sumatera Utara, serta yang minggu lalu kami luncurkan trailer yang ketiga, itu diadakan oleh BNI dan disalurkan oleh Yayasan BUMN, ditempatkan di Pelaju, Sumatera Selatan. Ya. Jadi ini terus akan kita scale up ya. Kalau kita sekarang bicara hari ini topiknya startup menghadapi COVID ya, kita menginginkan bahwa startup itu tidak berhenti, tapi sesungguhnya akan melewati masa pandemi COVID ini dengan seluruh agile ya, untuk bisa tetap menuju sebuah perusahaan yang nantinya hasil daripada scaling up dari perusahaan-perusahaan berbasis teknologi ini. Bapak Ibu, para peserta webinar yang berbahagia, dalam upaya kita menanggulangi pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia itu telah berusaha mengambil langkah ya, membuat kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Itu ada di dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Nah, pembatasan sosial berskala besar ataupun PSBB ini adalah pembatasan kegiatan penduduk tertentu di daerah yang diduga terinfeksi dengan COVID-19. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, ya, PSBB yang harapannya mengurangi mobilitas manusia antar wilayah, yang kita harapkan akan meminimalkan kemungkinan penyebaran virus, itu sangat beresiko. Ya. Kita belum melihat bahwa saat ini kita sudah sampai di puncak gelombang pertama ataupun ya gelombang pertama kita sebutkan. Sementara negara lain itu sudah memasuki gelombang kedua. Nah, oleh karenanya kita berpikir nih, kebijakan ini harusnya berdampak besar bagi kesehatan masyarakat, bagi perekonomian nasional Indonesia. Nah, kita pahami yang sekarang ini disebut dengan super spreader itu ada di kantor pemerintah, ada di perusahaan besar, juga di perusahaan-perusahaan yang berusaha menghidupkan kembali kegiatan ekonominya. Ya. Karena sebelumnya PSBB ini menghentikan kegiatan bisnis mereka selama periode PSBB. Nah, ini kan sekarang kita PSBB pelonggaran fase 1 kalau Jakarta. Kalau di daerah lain disebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Tetapi kita boleh melihat bahwa tanpa kita melakukan tes massal, kita tidak dapat dengan cepat mengatasi pelandaian kurva positif, ya. Kurva yang pertama sekalipun. Gitu. Nah, meskipun begitu, ya, saya ingin menyemangati kita semua, ya, untuk kita berpikir kencang, ya. Ini udah kebalik ya. Terus, ya. Untuk kita berpikir sangat strategik, gitu ya, dalam mengatasi COVID-19 ini.